Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda dengan NIM 2505366 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada video presentasi ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pendidikan Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Dr. Yeni Hayati, SSM Hum. Melalui video presentasi ini, saya akan menjelaskan hubungan pendidikan berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi, tantangan pendidikan di Indonesia, serta peran mahasiswa dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaparkan latar belakang dari karya ilmiah ini. Nah, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam SDGs, pendidikan termasuk dalam tujuan keempat yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas tinggi bagi semua masyarakat. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh keterampilan dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan dunia kerja modern. Di Indonesia, kualitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya fasilitas pembelajaran di beberapa daerah, serta kurangnya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Nah, kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kesenjangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, masuk saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pendidikan sebagai pilar pembangunan, yang kedua itu dalam perspektif ekonomi. Nah, kita akan membahas pada bagian yang pertama terlebih dahulu. Nah, pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama dalam SDGs. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Selanjutnya kita lihat dalam perspektif ekonomi. Nah, dalam perspektif ekonomi, pendidikan berkualitas berpengaruh besar terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu dapat kita lihat melalui teori human capital dan Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang mampu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas individu. Nah, pendapat tersebut juga didukung oleh Schools yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lanjut kita kepada pembahasan yang kedua, yaitu tantangan pendidikan berkualitas di Indonesia. Nah, di sini walaupun pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Di sini adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Banyak masyarakat di daerah tertentu yang masih belum memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Nah, hal ini terjadi karena keterbatasan sekolah, jarak yang jauh, dan kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Akibatnya, kualitas pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan menjadi tidak merata, sehingga kualitas sumber daya manusia juga berbeda. Selanjutnya itu ada keterbatasan teknologi pendidikan. Nah, perkembangan teknologi itu menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran digital. Akan tetapi, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Nah, hal ini menyebabkan proses pembelajaran digital belum dapat berjalan secara maksimal di seluruh daerah di Indonesia. Baik, lanjut kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan pendidikan berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja karena melalui pendidikan seseorang mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
Nah, orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas cenderung lebih mudah memperoleh pekerjaan dan pendapatannya akan lebih tinggi. Nah, hal ini karena mereka memiliki keterampilan yang sangat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. Bagian selanjutnya itu ada dampak ekonominya. Nah, pendidikan akan membantu masyarakat memperoleh keterampilan kerja sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Nah, dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja, maka angka pengangguran akan dapat berkurang karena masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri atau perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan berperan penting dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam mendukung SDGs. Yang pertama itu ada peran mahasiswa. Nah, mahasiswa memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan SDGs, khususnya pada bidang pendidikan berkualitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita sebagai generasi muda, kita dapat menjadi agen perubahan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kita juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi pembangunan ekonomi dan masa depan bangsa. Nah, selanjutnya itu ada kontribusi mahasiswa. Nah, mahasiswa yang berkontribusi melalui kegiatan literasi, pelatihan keterampilan, edukasi masyarakat, dan penyebaran informasi edukatif melalui media digital. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai relevansi pendidikan berkualitas. Nah, di sini yang pertama ada relevansi bagi generasi muda. Pendidikan yang berkualitas ini sangat relevan bagi kehidupan generasi muda karena menjadi bekal utama dalam menghadapi perkembangan dunia modern, persaingan global, dan perubahan ekonomi yang sangat cepat. Nah, pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan dan karakter. Nah, menurut UNESCO, pendidikan abad ke-21 mampu membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Selain itu, pendidikan juga membentuk karakter, kesadaran sosial generasi muda terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang berkualitas. Generasi muda itu diharap mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang membantu membangun masa depan bangsa yang lebih maju dan lebih sejahtera. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas tadi, sebagai kesimpulan, pendidikan berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mampu menciptakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata. Nah, termasuk melalui kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pendidikan berkualitas dan pertumbuhan ekonomi dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.